Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajarannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti doanya. Nah, pada hari ini materi belajar kita akan belajar surah An-Nasr. Ya. Tujuan pembelajarannya diantaranya, setelah pembelajaran daring, anak-anak diharapkan mampu: 1. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman surat An-Nasr, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, membaca surah An-Nasr dengan benar, menulis kalimat-kalimat surah An-Nasr dengan benar, menunjukkan hafalan surah An-Nasr dengan lancar, dan mampu memahami makna surah An-Nasr. Materinya, kita masuk materi. Apa yang kalian ketahui tentang surah An-Nasr? Surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114. Namun surah An-Nasr menduduki tempatnya ke 110. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Termasuk golongan surah Madaniyah, karena surah ini turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke kota Madinah. Walaupun saat itu turunnya di kota Mekah, namun tetap tergolong surah Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke kota Madinah. Nama An-Nasr diambil dari ayat pertama yang artinya An-Nasr itu pertolongan. Adapun lafalnya surah An-Nasr, nah ini lafalnya surah An-Nasr, lihat. Tapi ini ada ta'awud, seharusnya ada basmalah ya. Dimulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu lafal dari surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kita lanjutkan terjemahnya atau artinya dari ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa dan engkau melihat manusia fi dinillahi masuk agama Allah afwaja dengan berbondong-bondong. Kalau diartikan lengkap boleh dibalik, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Selanjutnya nih peristiwa yang terkandung dalam surah An-Nasr. Ada satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, bahwa pada bulan Ramadan itu Nabi Muhammad beserta pasukannya, yaitu beserta kaum muslimin dari Madinah, bergerak menuju ke kota Mekah
dengan tujuan untuk menguasai kota Mekah yang telah dikuasai oleh orang kafir Quraisy dengan menyembah berhalanya. Nah, akhirnya dapat ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam sehingga dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di kota Mekah dan orang kafir Quraisy masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isi pokok kandungan surah An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 menggambarkan bahwa Allah yang memberi pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah yang telah berjuang untuk agama Islam dengan sabar, dengan tulus, bahkan dengan penuh hinaan, cacian, pernah hampir diseksa, ya. Dengan segala usahanya itu, dengan kesabarannya akhirnya memperoleh kemenangan. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu datang, ya, buktinya apa? Bahwa orang kafir Quraisy masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Ketika ditaklukkan kota Mekah, semuanya masuk agama Islam. Ayat ketiga, ya, menjelaskan bahwa perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah, ya, itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kegelisahan, kesedihan, sehingga ketika mendapat kemenangan, kebahagiaan, hendaknya kita selalu bertasbih kepada Allah, ya, memuji Allah, beristighfar, mohon ampun kepadanya. Karena apa? Hanya Allah lah Tuhan Maha Penerima taubat kita. Mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, nah, peristiwa itu Fathu Mekah atau terbukanya kota Mekah. Nah, ini ketika umat kafir Quraisy berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, ini Ka'bahnya sudah terbebas bersih dari berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Selanjutnya tugas-tugasnya, nah ini di rumah anak-anak berlatih, ya, membaca surah An-Nasr dengan benar, boleh dibimbing orang tuanya, boleh dibimbing kakaknya, atau mungkin guru ngajinya, guru TPQ-nya boleh. Yang kedua, ya, setelah bisa membaca dengan benar diulang-ulang terus membacanya sehingga anak-anak itu hafal nanti. Setelah hafal, silahkan dikirim videonya atau rekam suaranya kepada bu guru. Kemudian tulislah surah An-Nasr di buku tulis kalian, ya, latihan menulis dengan tulisan yang benar, yang baik, ya, yang indah. Selanjutnya yang keempat, nanti bu guru akan membagikan soal-soal tapi dalam bentuk link Google Form yang akan di-share di WA grup kelas kalian. Kerjakan dengan baik, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas dalam waktu 1 minggu, tidak 1 hari. Bu guru memberi tugasnya 1 minggu. Nah, dikerjakan dengan baik. Rajinlah sholat, rajinlah mengaji, dan jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.